Ketika mereka jatuh ke kaki puncak Xiaoyao, Su Yang dan yang lainnya dengan cepat menemukan sebuah lembah yang dipenuhi dengan cahaya peri dan bergerak lebih dekat ke arah itu. Namun, semua orang dengan cepat menemukan bahwa tidak ada cara untuk terbang di tempat ini, kecuali secara nyata, masuk akal. Area larangan terbang. Ini membuktikan bahwa ada penjaga larangan tingkat Dao yang sangat kuat di sekitar area lembah ini. Hah, nafas ini. Tanpa menunggu Su Yang dan yang lainnya bereaksi, Xiao Tian, yang paling tenang di sekitarnya, tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Bai Liansui, dan berlari ke lembah mengikuti nafas ini seperti terbang. Su Yang dan yang lainnya khawatir perilaku sembrono gadis ini akan dalam bahaya, dan bergegas mengikuti dari belakang, dan segera melihat sebuah batu besar yang bisa bertahan selama bertahun-tahun tergeletak di tengah lembah. Pada saat ini, gadis kecil itu memandangi batu itu dengan tenang, dan bergerak maju dan dengan lembut mengelusnya. Aku bisa merasakan nafas Taois selama itu sama persis dengan nafasmu. Apa yang terjadi? Mata cerah Xiao Tian tiba-tiba melahirkan kilau-kilauan, dan memang benar bahwa semua orang di tempat itu tercengang. Akhirnya, cahaya biru perlahan muncul dari batu besar, benar-benar terkondensasi menjadi sosok lelaki tua, membelai tubuh Xiao Tian dengan membelai, meskipun itu hanya sentuhan yang berkedip-kedip, Xiao Tian masih bisa merasakan nafas kehadiran. Ini benar-benar kamu, Tao. Xiao Tian mendongak dan melihat bahwa wajah baik hati benar-benar muncul, air mata kegembiraan pergi dan memeluk lelaki tua itu dengan erat, dan kebahagiaan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anda tahu, bahkan jika Xiao Tian ada di tim Su Yang, dia sangat dingin. Kecuali Bai Lan Cexue dan Xiao Tuan-Tuan, kadang-kadang bahkan Su Yang berani mengabaikannya. Bagaimanapun, kualifikasinya ada di sana. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sekarang, gadis ini sepertinya telah berubah menjadi gadis kecil yang berperilaku baik, bertingkah seperti bayi dalam pelukan kakeknya, tanpa roh surgawi sedikitpun. Wawa kecil, kamu sudah dewasa. Huang memiliki ratusan ribu tahun, itu benar-benar jentikan jari. Semua orang kaget dan menatap orang tua dengan satu-satunya bentuk jiwa di depannya dengan tatapan yang luar biasa, kaget karena mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Anda tahu, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi, jiwa kultivator manusia biasa tidak dapat tinggal terlalu lama tanpa keterikatan pada tubuh fisik, tetapi cahaya jiwa Qian di depannya dapat bertahan hingga ratusan ribu saja dengan mengandalkan batu besar bertahun-tahun. Ini sedikit mengerikan. Kakek Dao, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu terlihat seperti ini sekarang? Orang tua itu tersenyum ramah, karena saya masih memiliki misi yang belum selesai, saya harus menjaga di sini. Tubuh manusia tidak lagi cukup bagi saya untuk menyelesaikan misi seperti itu, jadi saya hanya dapat melekatkan jiwa saya pada kekeras-kepalaan kuno ini. Di atas batu, jadi aku bisa terus menjaga di luar lembah ini, tapi setelah kehilangan tubuhku, aku tidak bisa bertindak, dan aku tidak akan bisa melihatmu selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Pada saat ini, bahkan Su yang tidak bisa membantu tetapi mengangguk karena terkejut. Apa yang disebut keberuntungan Gong Ginseng dapat digunakan untuk menggambarkan orang tua ini. Su merasakan fluktuasi napas khusus dalam tatapannya, dan lelaki tua itu perlahan berbalik, mengunci perhatiannya pada tubuh Su yang pada pandangan pertama. Jantung dari dekat, itu benar, gadis Tian kecil, orang-orang ini semua adalah temanmu. Xiao Tian mengatupkan mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, ini. Hampir tidak dipertimbangkan. Hahaha, jika ini masalahnya, maka misiku mungkin tidak jauh dari selesai. Kamu di sini untuk memasuki gundukan pemakaman, kan? Su yang merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya, tidak lupa untuk mengepalkan tinjunya pada lelaki tua itu. Senior, tanyakan sebelumnya, bisakah sekelompok orang dari dinasti Jin Utara juga datang ke sini? Orang tua itu masih tersenyum dan baik hati, tetapi kali ini dia tidak memberi Su yang jawaban positif. Jangan sembunyikan dari kalian teman-teman kecil, gundukan kuburan ini adalah dojo dari Xiao Yao Daomen. Ada perintah dari Daomen. Kebanyakan biksu yang ingin masuk ke sini akan hidup dan mati tanpa gangguan. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, Yu memenuhi syarat untuk menjadi tamu Xiao Yao Daomen dan melakukan apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Jika Anda tidak ingin mengambil risiko ini, tinggalkan saja dari sini. Jika Anda dengan paksa masuk ke gunung, Anda akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan. Petik 2. Orang tua itu tidak pernah menunjukkan ketajaman sedikitpun dari awal sampai akhir, dia benar-benar terlihat seperti orang tua yang sederhana,
dan bahkan embusan angin pun bisa meniup jiwanya. Tapi Su Yang dan yang lainnya semua mengerti bahwa lelaki tua misterius ini mungkin salah satu eksistensi paling menakutkan di dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya tubuh jiwa yang tersemat dengan sempurna di atas batu, dan dapat hidup selama ratusan ribu tahun. Bagaimana perbuatan berjasa seperti ini bisa dibayangkan? Sepertinya air Xiaoyao Daomen jauh lebih dalam dari yang kita duga. Meskipun para senior tidak ingin memberitahuku berita spesifik, karena mereka ada di sini, bukankah sayang untuk tidak masuk dan mengambil berjalan? Su Yang menoleh untuk melihat semua orang di depannya saat dia berkata, tempat ini cukup berbahaya, dan tidak cocok untuk semua orang untuk masuk bersama. Sedikit kecerobohan mungkin akhir dari kematian. Jika Anda bersedia untuk tinggal, saya percaya ada ini. Bahkan jika Anda bertemu Tuo Bayun dan yang lainnya, Anda harus aman dari hidup Anda dengan aura seorang senior. Petik 2. Ya, bos. Anda dan Permaisuri menyelamatkan hidup kami. Tanpa Anda, kami akan mati di Laut China Timur sebelumnya. Anda tidak dapat membiarkan Anda mengambil risiko jika Anda mengatakan apa-apa sekarang. Terlebih lagi, tempat ini sangat berbahaya dan harus disembunyikan. Dengan kesempatan besar, bukankah kamu menghentikan kami untuk mencari peluang? Hahaha. Petik 2. Long Kun menggunakan alasan ini untuk menghentikan Su Yang, tetapi itu membuatnya tercengang. Su Yang tentu mengerti bahwa orang ini, seperti orang lain, mengkhawatirkan dirinya sendiri sebelum memutuskan untuk mengikuti. Yang disebut tidak membiarkan mereka mencari peluang hanyalah lelucon Long Kun. Tetapi jika Anda memikirkannya dari sudut lain, apakah Anda benar-benar berhak menentukan nasib orang lain? Seorang pemimpin yang benar-benar berkualitas harus menyatukan semua orang dan memiliki kemampuan untuk melindungi semua orang pada saat bahaya. Inilah yang harus dia lakukan. Mungkin anak Anda benar. Yang ingin saya lakukan adalah melindungi dan mendukung Anda saat Anda membutuhkannya, alih-alih menutup pintu yang mungkin mengubah takdir Anda dari awal. Dalam hal ini, kita akan berjalan bersama. Kali ini, mata semua orang bersinar, bukan untuk kesempatan menang, tetapi karena seluruh tubuh benar-benar terpicu oleh kata-kata Su Yang. Dari awal sampai akhir, lelaki tua itu menatap Su Yang, tidak pernah menjauh darinya, sampai dia mendengar Su Yang mengucapkan kata-kata ini, dia akhirnya menunjukkan senyum puas. Penantian ratusan ribu tahun mungkin benar-benar akan berakhir dalam waktu dekat. Anak bernama Su Yang ini benar-benar seperti manusia. Nah, sekarang setelah kamu membuat keputusan, ikuti saja aku masuk. Satu-satunya hal yang dapat saya ingatkan adalah bahwa di dalam gundukan pemakaman, akan ada berbagai dunia berwarna-warni di depan Anda. Jangan kaget sama sekali, situasi. Setiap orang yang muncul di sini memiliki kemungkinan mengancam nyawa Anda kapan saja. Lebih penting lagi, jika Anda memasukkannya sedikit, Anda tidak akan lagi memiliki konsep persahabatan. Mungkin Anda masih bisa berjalan bersama pada awalnya, tetapi saat jalan semakin dalam, arah takdir Anda dan perubahan dalam keadaan Anda dapat membuat pilihan yang berbeda dan memahami takdir Anda sendiri. Ini satu-satunya hal yang saya dapat dilakukan untuk Anda. Sebutkan sesuatu untuk disebutkan. Petik 2. Su Yang melamun, tetapi seperti yang baru saja dia katakan, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat pengaturan untuk orang lain, dan apa yang bisa dia lakukan adalah melindungi mereka selengkap mungkin dalam kemampuannya. Sun Bai, saya hanya ingin menanyakan satu hal, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya berhasil melarikan diri dan meninggalkan gundukan kuburan ini? Pertanyaan Su Yang dengan cepat dijawab oleh orang tua itu. Sangat sederhana, selama Anda melihat 9 warna cahaya bersinar pada saat yang sama, dan 18 lonceng berdenging di telinga Anda, akan ada jalan pegunungan menuju Xiaoyao Daomen di depan Anda, yang membuktikan bahwa Anda telah melewatinya, ujian di gundukan pemakaman. Ingat, semua yang ada di gundukan pemakaman itu nyata, termasuk peralatan magis yang telah Anda lihat dan semua yang ditinggalkan oleh para biksu yang jatuh, yang akan menjadi piala Anda. Petik 2. Semua orang secara bertahap mengerti bahwa tempat ini adalah makam harta karun besar yang dipenuhi dengan mayat biksu senior yang tak terhitung jumlahnya, godaan dan krisis hidup berdampingan, kesempatan dan kematian disertai dengan kebetulan, hanya dengan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka sebagai perlindungan, mungkinkah untuk berhasil melewatinya bea cukai? Jika Anda bisa hidup, semua orang mungkin akan mendapatkan pertumbuhan dan transformasi baru, jika tidak, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Kami siap, senior, punya pekerjaan. Meskipun lelaki tua itu hanya tubuh jiwa,
nafas di tubuhnya memberi orang kedalaman dan ketenangan yang tak terduga. Setelah mengangguk sedikit, melihat mahakarya cahaya keemasan tubuh jiwanya, sebuah portal muncul dari udara tipis di ujung lembah di depannya, memancarkan napas menelan yang tak tertandingi. Masuk dan temui ujian takdirmu sendiri. Gundukan kuburan ini telah ada selama ratusan ribu tahun, dan tak terhitung orang luar biasa di benua ini terkubur di dalamnya. Tak pernah puas, semua orang berjalan masuk satu demi satu, dan Su Yang adalah orang terakhir yang masuk sebagai ratu yang melanggar. Tepat saat dia akan melangkah terakhir, lelaki tua yang jiwanya bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba menghentikan Su Yang. Teman kecil, senior, Su Yang menoleh ke belakang dengan tenang, seolah-olah dia mengharapkan apa yang akan dikatakan lelaki tua itu kepadanya. Seperti yang diketahui semua orang, resonansi ini bukanlah kekuatan magis khusus, tetapi naluri wawasan yang akan mereka miliki setelah mereka mencapai tingkat Tao. Tahukah Anda, apakah tingkat pikiran yang lebih tinggi dari jalan pintas? Su Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, jangan menyembunyikan kebenaran dari para pendahulu. Apa yang disebut hati pintas saya tampaknya tidak seajaib yang saya bayangkan. Alasan mengapa saya dapat mengontrol kekuatan Dao terkait dengan cara kultivasi saya sendiri. Cara kreatif juga mudah digunakan. Petik 2. Tidak, kamu tidak bisa melihat melalui peran jantung dari jalan pendek sekarang. Setelah memasuki medan perang ini, jika kamu benar-benar bingung, ingatlah bahwa aturan langit dan bumi mungkin bisa memberimu panduan yang paling benar. Selama Anda memasuki medan perang ini, jika Anda benar-benar bingung, ingatlah bahwa aturan langit dan bumi akan memberi Anda bimbingan yang paling benar. Ada Tao di hati, dan Tao ada di mana-mana. Petik 2. Ini terdengar misterius dan misterius. Diperkirakan jika orang-orang kecil di sebelahnya ada di sana, mereka pasti akan mendengarnya secara misterius. Tetapi saat ini Su Yang, yang berada di level yang sama dengan lelaki tua itu, dikejutkan oleh lelaki tua itu, kata-kata pria. Meskipun dia telah menciptakan Yin Yang Dao sendiri, dan memiliki berkat insting pintas dari Dharma Siang Tiandi, yang membuat arah latihan semula yang kacau menjadi lebih jelas, namun demikian, Su Yang bertanya pada dirinya sendiri sebagai seorang pemula dalam pemahamannya tentang hukum langit dan bumi. Karena selain caranya sendiri, jalan langit dan bumi masih tidak terkendali, bahkan sangat sulit baginya untuk mempersepsikan dan berkomunikasi. Tetapi setelah mendengar kata-kata lelaki tua misterius ini, Su Yang menjadi sangat sadar seperti pencerahan ilahi. Terima kasih senior atas saran Anda, junior telah diajari. Yang terakhir melangkah ke gerbang cahaya ini, dan mata lelaki tua itu kabur sejenak dan dia tidak bisa menahan perasaan samar. Saya harap dia bisa keluar dari kesulitan saya saat itu dan menjadi supremasi tak tertandingi dari semua jalan. Cahaya jiwa berkedip dengan ringan, lalu berubah menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke batu besar. Ketika Su Yang memasuki gundukan pemakaman untuk terakhir kalinya, dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini benar-benar kuburan, tanpa batu nisan yang sangat indah seperti yang dibayangkan, tidak ada yang meninggalkan nama mereka untuk tulang di seluruh lantai. Saya hanya melihat senjata sihir berkilau yang tak terhitung jumlahnya di tanah, memanggil semua orang di tim Su Yang. Ya Tuhan, bukankah kita seharusnya menghasilkan banyak uang? Setidaknya ada ribuan dewa langit dan bumi di sini. Senjata ajaib apapun adalah yang terbaik, bos. Kita telah menghasilkan banyak uang. Long Kun hampir menangis karena kegembiraan. Yang lain juga terkejut dan tidak bisa menahan diri, tetapi Su Yang tampak dengan tenang di depannya. Jangan lupa, pendahulu hanya mengingatkan kamu untuk tidak serakah. Ingat kata-kataku, setiap orang hanya diperbolehkan mengambil senjata ajaib yang paling cocok untuk mereka. Ini adalah perintah, dan tidak ada yang harus serakah. Sangat jarang melihat Su Yang dengan tampilan yang begitu serius. Meskipun semua orang sedikit enggan, mereka tidak melanggar arti Su Yang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ini untuk keuntungan mereka. Pedang ini, meskipun tidak memiliki cahaya, tapi pada pandangan pertama itu adalah artefak dari pendekar pedang tertinggi, dan mungkin berguna bagiku untuk menyingkat ilmu pedang. Pemikiran Ling Yao benar-benar merupakan pemikiran khas yang unik untuk bunga besar yang aneh. Dia tidak peduli dengan cahaya yang berkilauan di seluruh lantai, tetapi dengan pemahamannya sendiri tentang dunia pedang, dia telah mengunci pedang kuno yang paling biasa ini. Saat dia memegang tangannya di pedang ini, cahaya pedang sederhana yang sepertinya tertutup debu terbangun. Dengan lembut menyekat tubuh pedang,
setelah debu di atasnya memudar, dua kata benar-benar terukir di tubuh pedang. Awan pahit. Apa ini? Pedang ini? Apakah pedang dari pedang kuno bijak Kuyun? Betapa tenangnya pikiran Ling Yao, setelah melihat dua kata ini, ada gelombang besar di lubuk hatinya. Zeng, pada saat ini, tubuh Ling Yao telah mengalami perubahan yang jelas, seolah terkunci oleh cahaya yang dipancarkan dari pedang kuno ini. Segera setelah itu, cahaya keemasan ini juga muncul di alis Ling Yao, mengurung seluruh dirinya dalam ruang hampa khusus, seperti cara unik untuk menarik perhatian setelah dipilih. Tetapi di sekitar cahaya keemasan ini ruang tersebut sudah dibatasi oleh hukum yang sangat kuat ini, jika orang luar tidak bisa masuk, Ling Yao di dalam juga tidak bisa keluar. Begitu, senjata ajaib ini, sampai batas tertentu, mewakili berbagai tes yang unik bagi kita. Setelah memilih senjata ajaib, kita sama saja dengan memilih proses unik yang harus kita hadapi. Anda harus memilih senjata ajaib yang cocok untuk Anda, terbaik, jangan serakah. Petik 2. Kata Kaisar Wanita, melambaikan tangannya dengan ringan, dan memilih gelang yang halus. Terlihat bahwa ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang biarawati wanita kuno yang kuat, seperti sebuah perhiasan. Peran khusus dari Kaisar Wanita akan terlihat dalam waktu singkat. Tidak keluar, hanya saja ketika dia memakai gelang ini, seluruh orang juga melahirkan perubahan cahaya yang sama seperti Ling Yao barusan. Itu juga dipilih oleh hukum yang kuat, dan garis luarnya perlahan-lahan memudar dan menjadi tergantung lagi di kehampaan. Setelah Ling Yao dan Permaisuri dipilih satu demi satu, semua orang akhirnya memahami sistem khusus ruang ini, dan mereka semua mulai berkonsentrasi untuk mencari artefak yang paling cocok untuk warisan mereka. Su yang agak malu, bagaimanapun, dia memiliki dua artefak, keabadian dan Huang Tianwuji. Dia tidak bisa memikirkan jenis artefak apa yang dia butuhkan untuk sementara waktu, dan dia tidak terburu-buru membuat pilihan. Sebaliknya, dia sedang melihat orang lain melakukannya. Pastikan semua orang membuat pilihan sebelum merencanakan sendiri. Bai Liansui ingin memilih pedang, tetapi dihentikan oleh gadis di sebelah Xiao Tian, yang memilih bunga untuknya. Dikatakan sebagai bunga, sebenarnya terlihat seperti garis besar semanggi berdaun 4, tetapi tidak memiliki vitalitas tanaman, seperti spesimen semanggi berdaun 4. Gadis bodoh, ini yang terbaik untukmu. Apakah kamu tidak membutuhkannya? Bai Liansui menatap Xiao Tian dengan tatapan kosong. Hihi, aku berbeda darimu. Ruang ini hanya memiliki efek membatasi ras manusiamu. Aku adalah tumbuhan, jadi aku tidak akan terikat oleh hukum di sini, dan aku bisa berjalan denganmu. Bai Liansui menunjukkan senyum lega. Hari ini, dia telah menganggap Xiao Tian sebagai saudara perempuannya sendiri, atau pacar, singkatnya, dia adalah pasangan yang paling tidak terpisahkan. Segera, setiap orang membuat pilihan sendiri. Ling Qingsu memilih peralatan yang mirip dengan baju besi lunak agar sesuai dengannya. Gadis tuan-tuan memilih pena ajaib biru air yang berkilau. Awalnya, gadis ini khawatir dia tidak akan memiliki papan gambar dan kuas yang dia minati, tetapi dalam waktu singkat, dia mendapatkan panen yang bagus. Di sisi lain, 5 kuntum bunga hanyu 5 dalam 1 di bawah komando Kaisar Wanita memilih 5 artefak berbentuk payung dengan spesifikasi yang sama tetapi warna berbeda. Melihat bahwa setiap orang dipilih satu persatu oleh artefak magis yang sesuai, mengambang ke dalam kehampaan yang merupakan titik awal baru mereka. Hanya Long Kun dan Su Yang yang tersisa. Su Yang masih khawatir pada awalnya apakah orang ini tidak menemukan senjata ajaib yang cocok untuknya. Dan ketika dia melihat lebih dekat, produk ini sebenarnya memiliki satu tangan kiri dan satu tangan kanan. Setelah membuat pilihan untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mendapatkan ide yang kuat untuk waktu yang lama, sepertinya dia menginginkan keduanya. Alasannya sederhana, di Long Kun ini, ada binatang kurban kura-kura hitam dan seni bela diri hitam sejati, dan ada barisan api sejati Phoenix dengan atribut yang sama sekali berbeda. Saat memilih senjata ajaib, dia secara alami menghadapi pilihan sulit kemana harus pergi. Tetapi ketika Su Yang berjalan ke sisi Long Kun, dia tersenyum dan menepuk pundaknya. Jangan terlalu terikat. Memilih salah satu tidak berarti Anda harus melepaskan yang lain. Teknik Xuanwu One Channel adalah untuk memperkuat vitalitas dan pertahanan, dan digunakan sebagai teknik penjaga pasif Anda, tetapi Phoenix-lah yang membuat Anda benar-benar diandalkan untuk bertarung. Api sungguhan, belum lagi tuanmu, ibu mertua perpustakaan, juga dari klan Phoenix, dan kamu dianggap setengah keturunan Phoenix.
Kamu harus menyimpan ini pikiran. Setelah mendengar kata-kata Su Yang, Long Kun tiba-tiba merasa cerah. Hai bos, Anda benar. Garis keturunan Phoenix adalah hal paling berharga yang ditinggalkan oleh ibu mertua saya. Meskipun saya tidak tahu apakah saya dapat melihat ibu mertua saya lagi, saya bahkan tidak tahu namanya, tapi tidak peduli. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling dekat dengan saya dalam hidup saya kecuali pasangan Anda. Saya rasa saya tahu pilihan saya. Petik 2. Long Kun dengan tegas membuang armor keras di tangan kirinya, dan mengambil senjata melingkar khusus yang menyala dengan api di tangan kanannya di telapak tangannya. Cahaya nyala api yang terang dengan cepat menguap, dan Long Kun dipilih oleh nafas panas ini, dan kemudian terbang ke kehampaan bersamanya. Melihat berbagai warna kehampaan yang berkilau saat ini, Su Yang menghela nafas lega dan mulai mempertimbangkan masalah yang dia hadapi. Bagi Su Yang, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di bidang penglihatannya seperti debu tak berujung di gurun. Bahkan jika ada warna, mereka tidak lain adalah untuk dirinya sendiri. Dengan senyuman di sudut mulutnya, dia menutup matanya dengan ringan. Dunia di depan Su Yang mulai menguap pada saat yang sama. Ketika dia membuka matanya lagi, segala sesuatu yang baru saja lenyap sepenuhnya, dan seluruh dunia tampak untuk mendapatkan kembali ketenangannya yang langka. Nak, maju. Dalam pikirannya, jiwa naga penjaga tiba-tiba terbangun. Ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dunia Laut China Timur di mana jiwa naga tua terbangun dan memberi Su Yang poin krusial pada momen penting ini. Su Yang mengerti bahwa pasti telah membuat beberapa penemuan penting untuk membuat khawatir naga tua ini. Benar saja, semakin Anda berjalan menuju ujung jalan yang hilang, semakin jelas aura yang membuat Anda merasa sangat bersahabat. Sampai masa sia-sia di depannya menghilang, sebuah bebatuan yang terbuat dari tulang muncul di depan Su Yang. Gunung tulang ini sangat tinggi, dengan ketinggian 1000 meter, tetapi ini bukan tempat yang mengejutkan Su Yang. Yang benar-benar mengejutkannya adalah di puncak gunung ini, pedang kuno berwarna merah darah dimasukkan. Seperti seorang raja yang berdiri di puncak gunung 10.000 bon, menghadap ke seluruh dunia yang luas. Pedang itu, apakah itu pilihanku? Su Yang bergumam pada dirinya sendiri, tetapi kali ini, jiwa naga penjaga tidak memberinya tanggapan apapun. Sekarang setelah saya menemukannya, pedang ini tidak diragukan lagi adalah satu-satunya pilihan Su Yang, terlepas dari kualitasnya, meskipun tampaknya peringkat B tinggi. Su Yang mencoba terbang ke udara, terbang ke puncak gunung tulang ini, dan semakin dekat dia, semakin banyak tekanan mental yang dirasakan Su Yang. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa tulang dingin ini mengandung kebencian yang sangat kuat, dan setiap kebencian sangat kuat. Sampai dia terbang ke posisi dekat puncak gunung, tekanan mental yang besar tidak bisa lagi membuat Su Yang terbang. Dia punya alasan untuk percaya bahwa setiap tubuh kerangka di gunung tulang ini memiliki kekuatan tempur yang setara dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi umat manusia. Tubuh itu tergeletak erat di tepi gunung tulang, dan dia menggunakan metode pendakian untuk terus bergerak ke atas. Setiap kali dia menginjak tulang, pikiran jiwa dari Hosti yang sesuai akan berdampak pada Su Yang. Selama seluruh proses, Su Yang sangat menderita. Tidak ada cara untuk menggambarkan rasa sakit kebencian yang melanda dunia spiritual. Su Yang tidak kuat dalam kekuatan spiritual, dan dia sangat menderita karena pengalaman ini. Semakin banyak tulang di posisi atas, setiap kali mereka memanjat lapisan, mereka harus menghabiskan banyak usaha, dan Su Yang samar-samar memperhatikan bahwa kemunculan gunung tulang ini dan pedang di atasnya adalah sangat kesempatan. Begitu dia memberi naik pendakian dan gagal sekali, saya khawatir kesempatan di depan saya tidak akan pernah muncul lagi. Terlepas dari apakah itu bisa berhasil, Anda harus mengertakkan gigi dan berpegang teguh pada akhir. Hei, anak kecil, bahkan jika kamu berani masuk ke Gunung Whitebone, kamu benar-benar tidak sabar. Nak, singkirkan kakimu yang bau, berani menginjak tulang dewa. Segala macam kekacauan jiwa dan pikiran gelisah sembarangan, Su Yang mengerutkan kening dan mengertakkan gigi ini adalah tantangan paling menakutkan dan sulit yang dia hadapi sejak dia meninggalkan Bea Cukai. Faktanya, siksaan yang dialami Su Yang saat ini setara dengan ratusan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan yang bergantian untuk melawannya. Pernyataan seperti itu terdengar menakutkan, tetapi tidak ada yang berlebihan sama sekali. Meskipun tidak ada kerusakan fisik, tekanan mentalnya belum pernah terjadi sebelumnya. Bertekun, harus bertekun. Tubuh Su Yang sudah basah oleh keringat,
dan tangannya di tebing Gunung Bon sudah gemetar. Mengangkat kepalanya, tidak jauh dari puncak tulang raksasa terbesar di atas, dia tetap tidak memilih untuk menyerah. Sedikit yang mereka tahu bahwa pada saat yang sama, jiwa di batu besar di luar lembah sedang menatap punggung Su Yang dengan mata bersemangat dan khawatir. Apakah kamu akhirnya membuat dampak terkuat pada takdir? Nak, bisakah kamu menciptakan keajaiban saat ini? Akhirnya, Su Yang tidak mengecewakan siapapun, dan datang ke puncak Gunung Bon untuk menutupi tulang besar terakhir, yang juga merupakan bagian tersulit dari keseluruhan ujian. Selama Anda bisa menyeberang ke sini dan menginjak tulang besar ini, Anda bisa menyentuh pedang itu dan mendaki ke puncak Gunung Bon. Mengaum, suara nyanyian naga besar meledak tanpa alasan, hampir memberi Su Yang yang lemah saat ini getaran mental yang menghancurkan. Tanpa tindakan pencegahan apapun, Su Yang menjadi hitam di bawah pengaruh jiwa yang besar ini, dan tangannya melunak, dan dia jatuh selusin lapisan sekaligus. Jika bukan karena dukungan kemauan yang tak terbayangkan dari orang-orang biasa, saya khawatir raungan naga ini akan cukup untuk menghancurkan Su Yang sepenuhnya. Sial, awalnya, lelaki tua itu putus asa, berpikir bahwa Su Yang akan gagal pada saat kemenangan ini datang. Tetapi ketika dia melihat Su Yang stabil selusin meter di bawah, dia menghela nafas lega. Wah, sulit bagimu. Posisi 10 meter terakhir dari gunung tulang ini adalah untuk alam ekstrim orang yang ingin melintasi alam puncak kesengsaraan agar memenuhi syarat untuk berdiri di sana. Anda mendaki ke sini pada tahap pertama melewati malapetaka dan kekuatan mental Anda tidak terlalu kuat. Ini menunjukkan bahwa kemauan Anda telah melampaui semua orang dari teman-teman Anda. Apakah Anda dapat menciptakan keajaiban dan menghunus pedang tergantung pada takdir Anda sendiri? Petik 2. Su Yang tidak bisa mendengar perasaan sadar diri dari orang tua di luar, tetapi dia merasa bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menanti untuk menginspirasinya saat ini, dan cahaya kemasan di jantung hati Dao mulai bersinar. Semua ini mendorong Su Yang untuk mendaki ke puncak yang sebenarnya lagi. Aku berkata, Su Yang tidak akan pernah tunduk pada lawan manapun dalam hidupku, tidak ada yang bisa membuatku patuh. Karena aku ditakdirkan untuk pergi ke puncak. Teriakan dari kedalaman jiwa tiba-tiba pecah. Didorong oleh kekuatan mental yang melelahkan ini, Su Yang melompat kembali ke atas, meraih tangannya di tepi atas lunas besar, menatap tekanan mental yang tak terbatas dan menarik dirinya sedikit oleh sedikit tubuh. Naga itu, bukannya aku belum mengalahkanku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menahanku? Jatuh ke dalam tumpukan tulang, aku tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Su Yang. Gemuruh. Dengan ledakan telapak tangan, Su Yang benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengguncang lunas besar di puncak gunung tulang putih. Pada saat yang sama, kekuatan counter shock yang kuat membalikkan tubuh Su Yang di udara, akhirnya berbalik, membiarkan semua tubuhnya berbaring di atas tulang. Ketika punggung Su Yang mendekati lunas puncak, pedang kuno berdarah yang tergeletak di sampingnya tampaknya bereaksi secara bertahap. Ini adalah pertama kalinya Su Yang benar-benar merasakan jejak keberadaan independennya dari senjata. Pedang ini memiliki fluktuasi jiwanya sendiri. Hei, saudara, apa kabar? Su Yang tersentak, tetapi dia sangat nyaman secara fisik dan mental, dan mencoba berkomunikasi dengan pedang kuno berdarah ini dengan nada yang konyol. Tanpa diduga, sebenarnya ada senjata yang mampu memiliki jiwamu sendiri di dunia ini. Kaulah yang pertama kali kulihat. Denyut Gujian menjadi lebih keras, sepertinya dia ingin berjuang untuk membebaskan diri dari gunung tulang di bawahnya, atau dia menanggapi self-talk Su Yang. Kamu mau keluar? Tunggu sebentar, biarkan Lao Su istirahat, lalu tarik kamu keluar. Vitalitas yang kuat mulai dengan cepat memperbaiki kelelahan Su Yang. Satu-satunya binatang korban, binatang rakus, juga mulai memainkan perannya. Garis darah tirani mulai meledak, dan Su Yang merasa seperti dia penuh dengan kekuatan yang tidak ada habisnya, tetapi waktu untuk sebatang dupa, dan semua kerja keras yang telah saya bayarkan untuk mendaki Gunung Bon sebelumnya, telah dilakukan untuk saat ini, dan puncaknya dipulihkan kembali. Saat dia berdiri, Su Yang menyadari bahwa sudut pandang dari puncak gunung tulang sepertinya dapat menampung semua yang ada di gundukan pemakaman. Berdiri di sini, benar-benar ada emosi yang telah menjadi raja dunia. Dengan ringan menjatuhkan tangannya pada pedang kuno berwarna darah ini, setelah kekuatan tirani mencoba mengkomunikasikan aura pedang kuno, kekuatan jiwa yang jauh lebih menakutkan daripada kekuatan jiwa naga berteriak padanya dengan liar. Pada saat yang sama,
kekosongan di atas kepala Su yang berangsur-angsur berubah menjadi kerangka imajiner ungu tua. Itu adalah jurang keinginan yang bisa merusak jiwa, menatap jiwanya. Angkat pedang ini, dan kamu akan menjadi tuan yang mengendalikan segalanya. Tulang di bawah kakimu adalah pusat kekuatan tertinggi di dunia. Mereka semua diserahkan kepada pedang ini dan kakimu melalui jalan kematian. Dengannya, kamu akan memiliki segalanya. Santai dan biarkan hidup Anda menyatu dengannya. Inilah satu-satunya hal yang harus Anda lakukan. Petik 2. Untuk sesaat, betapa anehnya insting Su Yang, dia sepertinya benar-benar membayangkan penampilan membunuh dunia dengan pedangnya. Tetapi setelah itu, akal budi memberitahu hatinya sendiri, dan ini adalah ujian keinginan untuk diri sendiri, dan ini juga merupakan ilusi inferioritas yang seharusnya tidak ada dalam jiwanya sendiri. Kamu salah. Aku, Su Yang, tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh kekuatan, tapi aku ingin menjadi orang yang mengontrol kekuatan, ingin mengendalikanku. Kamu belum memenuhi syarat. Setelah itu, Su Yang menunjukkan, dan daguang emas yang kuat langsung menghancurkan gagasan iblis rakus, dan langit serta bumi memulihkan kedamaian lagi. Zeng, memegang pedang dengan erat lagi, apa yang Su Yang rasakan bukan lagi kebencian yang ceroboh dan bergejolak, tetapi kesejukan yang tak tertandingi. Samar-samar, tubuh dan pikiran Su Yang tampaknya diintegrasikan ke dalam pedang, bertabrakan dengan jiwa yang tampaknya tidak ada di dunia Jianxin. Setelah tidur selama ratusan ribu tahun, seseorang akhirnya datang ke sini. Hantu itu perlahan berbalik, itu adalah garis besar merah tinggi, yang berbeda dari kerangka hantu barusan. Pada saat ini, hantu itu tidak memiliki sedikit pun kebencian terhadapnya, melainkan memiliki perasaan keterikatan, seperti 9 kelopak. Ketegangan Cao Tian adalah jenis keterikatan yang sama pada Bai Liansui. Kamu membunuh semua tulang di bawahku. Su Yang tidak bisa membantu bertanya. Baginya, senjata itu seperti kehidupan kedua para biksu. Jika mereka tidak bisa saling memahami dan percaya, maka bahaya tersembunyi yang akan ditimbulkannya kepada musuh yang kuat di masa depan akan berakibat fatal. Ya, tepatnya, itu adalah tuan terakhirku yang bergabung dengan kekuatanku untuk membunuh mereka. Termasuk, naga sejati yang kau injak. Itu adalah pedang yang membunuh naga. Pantas saja ada permusuhan yang begitu kuat. Kenapa? Apa kamu takut? Takut dimakan kembali oleh nafas tubuhku. Tapi menurutku kamu hanya tampil sangat baik, dan kamu dengan mudah melenyapkan keinginanmu. Su Yang terkekeh, Anda seharusnya merasa bahwa saya memiliki hati yang pendek, dan kesias yang tidak sulit untuk saya tangani. Yang benar-benar menakutkan adalah hati saya sendiri. Jika saya memiliki niat untuk membantai makhluk hidup, bahkan jika saya tidak memiliki pedang ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Hal yang sama akan membawa bencana bagi dunia. Latihan itu sendiri adalah proses mengolah pikiran, mengangkat alam, membayar kembali, mengairi, dan melindungi dunia dengan visi yang lebih luas, tidak ada lagi. Sword Soul tersenyum, kamu terlalu mirip dengan tuan terakhirku. Tidak, harus dikatakan bahwa dia hanya di alam bayi ilahi pada usiamu, dan masa depanmu akan jauh lebih cerah darinya di masa depan. Selama jika Anda dapat mengikuti aturan gundukan kuburan ini dan menyelesaikan tes pengalaman yang sesuai dengan artefak yang telah Anda pilih, Anda dapat benar-benar memiliki saya dan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Su Yang sedikit mengangguk, aku sudah siap, biarkan aku pergi. Setelah itu, semua yang ada di depannya berangsur-angsur menghilang, dan Su Yang mendapatkan kembali penglihatannya untuk menghadapi jarak yang jarang. Entah kapan, pedang kuno berdarah ini telah jatuh ke tangannya sendiri. Ngomong-ngomong, aku belum sempat menanyakan namamu. Lin Huang. Tidak, ini hanya nama belakang. Kamu harus memberiku nama baru dulu. Su Yang tampak tidak bisa berkata-kata, ini benar-benar hal yang sulit. Bagaimanapun, saya belum tahu apa-apa tentang kekuatan Anda. Kami lebih seperti hubungan kerja sama. Saya bahkan belum benar-benar menaklukkan Anda, bahkan Anda sendiri. Pemilik, Sword Soul dengan marah, kalian benar-benar kuno. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah dinamai olehmu, bukankah aku terikat olehmu sebelumnya? Su Yang terkekeh, hal tersulit dan paling kontradiktif di dunia ini adalah keengganan. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun, termasuk diri saya sendiri. Jika Anda dan saya benar-benar ditakdirkan untuk dirindukan, kami akan pergi untuk selamanya, juga merupakan pilihan. Petik 2. Segera, jiwa pedang merilis panduan yang kuat, dan jiwa pedang menggantikan Su Yang.
dan menjadi pemimpin saat ini. Ketika pedang yang tidak disebutkan namanya meninggalkan Gunung Tulang Putih kilometer, seluruh gunung runtuh dan berubah menjadi debu berserakan, semua ditelan oleh pedang kuno ke dalam tubuh pedang. Seluruh proses sangat terkejut di mata Su Yang. Kamu, jiwa pedang tersenyum acuh tak acuh, kalau tidak, bagaimana menurutmu kekuatan jiwaku tumbuh? Setiap jiwa mati yang jatuh di bawah pedang di tanganmu, sumber jiwa yang hancur akan ditelan oleh kekuatan jiwaku. Tentu saja, ini untuk bagimu, itu tidak akan berpengaruh, tapi itu bisa membawa peningkatan bagiku sebagai jiwa pedang, dengan demikian meningkatkan kekuatan senjata itu sendiri. Petik 2. Su Yang berseru, tanpa diduga, ada begitu banyak teori yang tidak diketahui di bidang senjata, bagus. Jika saya tidak salah, dengan perlindungan pedang Anda, akan sangat berguna untuk melawan tekanan mental dari lawan. Apakah ini semua dilihat olehmu? Lampu jalan di depanku berangsur-angsur menjadi cerah. Binatang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di bidang penglihatan Su Yang, mereka semua binatang purba kuat yang dibesarkan di gundukan pemakaman, dan sejumlah besar dari mereka adalah binatang jiwa yang hanya mewakili tubuh jiwa. Ku bilang, ini ujian yang akan aku lalui. Hanya mengajakmu membunuh beberapa binatang purba. Sword Soul mencibir, apakah menurutmu itu sederhana? Dengan kekuatan mereka, tentu saja kamu tidak dapat menghentikanmu. Tidak hanya kamu memiliki basis kultivasi yang dalam, tetapi juga pedang pembunuh naga seperti aku dapat menggunakannya, mereka hanya menunggu dengan sia-sia, untuk dimusnahkan. Tetapi yang penting adalah bahwa dalam latihan Anda, tidak ada gerakan putus asa yang cukup kuat. Dao yang berevolusi dari diagram Yin yang tentu saja sangat kuat, tetapi Dao yang mengembangkan hukum langit dan bumi perubahan kekuatan spiritual, yang hanya dapat memberi Anda aliran dukungan spiritual yang stabil, dan tidak dapat digunakan sebagai Dao, kekuatan yang cocok untuk pertempuran untuk melenyapkan lawan. Jika saya kira itu benar, hampir tidak ada lawan yang Anda temui sebelumnya yang dapat melampaui Anda dalam kekuatan, bahkan jika ada, jarak di antara Anda sangat kecil. Tapi seiring kekuatanmu tumbuh, kamu akan menghadapi semakin banyak master di masa depan, belum lagi begitu alam para dewa seperti Gunung Kilin diangkat, banyak kekuatan yang tak terbayangkan. Pada saat itu, lawan Anda akan jauh lebih menakutkan daripada sekarang, tanpa kekuatan metode serangan dan pembunuhan yang kuat, akan sulit bagi Anda untuk memanfaatkannya. Petik 2. Su Yang setuju dengan kata-kata Jianhun dan mengingatkannya pada saran pria tua misterius itu di jalan. Cara langit lebih dari 10 juta, Anda harus belajar untuk memahami kekuatan Dao yang lebih dan lebih dalam dari langit dan bumi, sehingga kekuatan Anda dapat ditingkatkan dengan pesat. Jadi, ujian yang kamu berikan padaku adalah membuka cara baru dan lebih kuat untuk menyerang dan membunuh untuk dirimu sendiri. Ya, ini satu-satunya ujian yang tersisa untuk Anda oleh gundukan kuburan. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah keabadian. Jika Anda tidak dapat memiliki pemahaman baru dan hasil kreatif di bidang ini, maka Anda akan selalu terjebak di sini. Petik 2. Su Yang mengaum. Baru saja selesai berbicara, seekor binatang harimau ungu dan biru turun di depannya menurut penampilannya, intensitasnya harus berada di puncak bayi dewa manusia. Yang lebih menakutkan adalah sepasang sayap tumbuh dari udara tipis di belakang harimau ini, mengirimkan tubuh montoknya ke dalam kehampaan. Waspadalah terhadap pemboman udaranya. Su Yang sama sekali tidak memiliki rasa pertahanan yang sesuai, tetapi jiwa pedang merasakan keadaan pertempurannya untuk pertama kalinya, dan memberikan poin yang paling tepat. Benar saja, harimau itu tiba-tiba membuka mulutnya di baskom darah, dan meledakkan bola kekuatan spiritual yang sangat kuat ke posisi Su Yang di tanah. Ledakan, ada lubang besar sedalam beberapa meter di stasiun Su Yang yang asli, yang terlihat cukup menakutkan.